kadang winner, kadang loser gitu ya. Cuman bisnisnya saya masih masih nggak terlalu ini sih. Karena kan dia bisnisnya kan kayak basically dia kan rental buat forklift kan. Ya, ini revenue-nya belum ada kayak yang significance ya. Peningkatan yang signifikan dari sisi fundamentalnya. Jadi nanti dulu sih. MDKA ini masih menarik. Ini saya lihat sih sebenarnya ada ruang mereka re-rating karena tadi itu yang Pani Gold-nya itu udah mulai jalan di 16 Februari ini harusnya masuk dan orang kayaknya kita ngelihat ekspektasi harga emas ini kan kayaknya dari konsensus itu banyak yang miss ya. Dan yang harusnya 5.000 akhir tahun mungkin bisa di atas 5.000, bisa di atas 5.500. Jadi harusnya ada potensi re-rating ya dari si MDKA dari bisnis goldnya. Sama tadi ya nikel ya, kayaknya asumsi nikel orang juga banyak yang miss tuh. Jadi kalau misalnya mereka masukin itu ke dalam model, jadi gini ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana sih caranya Pak? Ini kan si Bloomberg itu udah 3425 nih, berarti kan artinya udah kena fair value-nya. Betul. Berarti artinya kita bisa bilang bahwa resiko resiko turunnya lebih banyak sebenarnya dibandingkan potensi naiknya. Cuman ada namanya re-rating sector. Nah, jadi gimana caranya sih sebenarnya si analis itu bikin target harga? Tadi kan dari teman-teman presentasi Telkom, Bapak Ibu udah dapat gambaran ya. Intinya sih sebenarnya kombinasinya banyak ya. Dari revenue bisnis sampai bottom line, ada banyak lah faktornya. Cuma salah satu yang jadi pertimbangan itu kan adalah pertama revenue. Tadi kalau misalnya kita ngomongin telco kan pasti revenue ini munculnya dua. Misalnya revenue per megabyte, yield-nya sama traffic. Itu kan kali-kaliannya di situ kan. Nah, jadi kalau misalnya itu tiba-tiba, oh ini kompetisi makin parah, revenue per megabyte-nya bakal turun, traffic-nya stay di situ gitu ya. Akhirnya pasti bottom line-nya lebih rendah. Oh, akhirnya downgrade valuasi. Nah, cuman kalau case MDKA, ini yang menurut saya ya, ini analis juga belum kayak mempertimbangkan bahwa asumsi harga nikel sama harga eh, emas itu lebih tinggi di tahun ini. Nah, itu yang harusnya masuk tuh buat ke MDKA. Jadi, ini saya lihat sih sebenarnya sektornya ada potensi re-rating ya, dan analis ini belum memperhitungkan masalah kayak cut RKB ini dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu sih. MDKA sih saya masih masih punya punya view yang positif ya.